Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasan penulis soal LED itu ya populer ya, karena memang penulis pakai thumbnail yang over gitu ya. Penulis ngomong yang pemilik lampu halogen sekarang ngakak, yang lampu LED enggak. Ya, yang penulis maksud ya tentunya secara globalnya ya, secara mayoritas, karena lampu LED itu seringnya tidak memuaskan pemiliknya sendiri, biasanya kurang terang. Sementara itu yang pemilik lampu halogen penulis ngomong ngakak karena yang pemilik lampu halogen sekarang lebih bisa memilih ya, pilihannya lebih banyak. Terus masalah jadi nyebar juga, jadi silau. Terus ada juga yang soal DRL, lampu motor yang diwajibkan menyala siang hari. Ada pertanyaan juga yang ya menarik, karena ngomong, nah siang itu kan harusnya sekitar jam 11 sampai jam 1 gitu mas, kenapa kok pagi-pagi lampu nggak dinyalakan kena tilang, sore-sore lampu nggak dinyalakan kena tilang? Ya itu siangnya itu nggak tepat ya, karena ini merupakan saduran dari luar negeri, saduran dari luar, yang intinya adalah kalau sepeda motor di waktu yang namanya D itu lampunya nyala. Kata-katanya kan D, diterjemahkan jadi siang, padahal yang dimaksud itu adalah selain malam hari. Jadi kalau terjemahannya dibuat seakurat mungkin, day running light diterjemahkan menjadi selain malam hari lampu harus dinyalakan juga. Jadi enggak cuma malam hari, lampunya juga harus nyala, kalau lebih akuratnya gitu. Karena ya lawan katanya night kalau di luar negeri itu adalah day, sementara lawan katanya malam di bahasa Indonesia itu adalah siang. Padahal di Indonesia itu dikenal juga waktu sore, waktu pagi. Nah, apakah lampu dinyalakan siang itu tidak menyertakan pagi dan sore? Ya ternyata iya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia yang lebih tepat adalah lampu dinyalakan walau bukan malam hari, itu yang lebih tepat. Tapi ya entah mengapa jadi lampu harus dinyalakan siang ya, karena terjemahannya dilangsung, padahal pengertiannya beda. Jadi untuk mereka yang mau pertanyakan, padahal kan butuhnya siang, kenapa kok pagi dan sore juga harus? Karena day dalam pengertian bahasa Inggrisnya itu adalah yang selain malam hari, dan selain malam hari itu ya pagi, siang, sore. Jadi mungkin ya terjemahan yang lebih tepat adalah lampu nyala pagi, siang, dan sore gitu ya. Tapi tadi ketahuan ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena bahasa Indonesia itu beda dari bahasa Inggris. Balik lagi ke lampu silau ya. Lampu silau ini jadi perdebatan. Ada beberapa yang menyalahkan konsumen, tapi penulis lebih setuju untuk mereka yang menyalahkan polisi dan menyalahkan pabrikan. Jadi yang namanya lampu silau itu terjadi karena apa sih? Karena lampunya mengarah ke mata, mengarah ke atas. Jadi yang namanya lampu itu ya secara etika ya, itu banyak orang yang tahu, mau di media mau dimanapun banyak orang yang tahu jangan sampai nyorot ke mata. Tapi secara produksi, secara hukum enggak. Jadi secara produksi ya, terutama pabrik Honda
Itu entah mengapa ya desainernya kalau mendesain motor, membuat motornya dalam kondisi standar, kondisi keluar dari pabrik, keluar dari dealer, itu lampunya selalu nyorotnya terlalu ke atas. Itu barusan Supra, ini juga Supra, cuma kebetulan lampunya halogen. Ini Honda Beat, ya kebetulan lampunya halogen. Ini Vario 125, lampunya nyorot ke atas. Pemaneh ini Scoopy, banyak yang mengeluh. Scoopy ini juga itu motor apa ini? Motor lawas ya. Jadi terutama dari pabrikan Honda ya, banyak mengeluarkan produk motor yang lampunya terlalu ke atas, yang membuat ya mata pengendara lain itu jadi silau. Jadi satu itu dari pabrikannya ini entah sengaja atau tidak, tapi membuat lampunya terlalu ke atas. Dan dari sisi dealernya pun ya, walau dari dealer itu bisa nyetel lampu, tapi tidak melakukan. Bahkan motor yang dikirim ke reviewer ya, ke blogger, ke vlogger, itu ada kok yang lampunya nyorotnya terlalu ke atas. Bahkan termasuk sekelas Iwan Banaran, penulis pernah tahu motor apa mungkin ya, motor lagi kalau nggak salah ya, itu harus nyetel sendiri karena lampunya terlalu ke atas. Penulis sendiri tahu persis ya waktu beli motor Suzuki. Motor Suzuki itu lampunya LED, tapi LED yang ada reflektornya, jadi bawaannya halogen, tapi untuk yang versi penulis beli dikasih lampu LED. Jadi LED-nya bukan LED terintegrasi. Itu juga ya nggak fokus juga, terlalu ke atas. Lampu dekatnya terlalu ke atas, lampu jauhnya nyinari ke pohon. Dan ya beberapa motor Honda juga begitu juga. Jadi ini karena terjadi lebih dari satu pabrikan ya, kita anggap ini salah kolektif ya. Kita generalisasikan semua pabrikan motor kayak gitu. Juga ada beberapa pabrikan mobil yang mengeluh hal yang sama ya. Jadi orang yang mengeluh silau ya bener itu. Nah dari pabrikannya wes penulis bisa toh nonton sendiri toh silau. Terus berikutnya dari polisi. Jadi yang pertama itu dari pabrikannya, produsen otomotifnya yang mendesain lampu itu nggak begitu baik. Apalagi kayak gini nih ya, lampu halogen kemudian pakai lampu LED. Karena kan nggak fokus ya. Dari dulu memang pabrikan itu kalau desain reflektor itu buruk sekali ya. Mulai dari zaman Diamond reflektor. Motor apa ya? Karena dulu penulis punya motor Shogun 110. Itu pancaran lampunya nggak pakai diamond ya. Punya motor kristal juga, pancaran lampunya saya ingat penulis bukan diamond. Jadi namanya reflektor itu nggak bersiku-siku gitu, tapi langsung. Dan sorot lampunya kayak lampu senter lama yang bulat ya. Jadi ada bulat gitu, nggak merata. Ya kayak enaknya bentuknya jadi jelek ya, kayak sentolop gitu, lampunya berlingkar-lingkar gitu. Sementara itu yang bentuk diamond kan nyebar bias. Tapi masalah lain ketika lampunya bar bias ini jadi hal yang menyilaukan. Penulis ngomong gini, nonton lampu bisa langsung ya, karena penulis sendiri ini pakai helm yang kacanya cukup hitam dan kotor, banyak kena debu karena hujan. Terus pakai kacamata kuning, jadi penulis ya kebal terhadap lampu LED. Yang kedua adalah dari polisinya. Jadi pertama salah pabrikan, yang kedua adalah salah polisi. Jadi kalau yang nggak tahu, aturan polisi memang mengharuskan lampu utama, tapi terjemahannya itu macam-macam. Dan macam-macamnya ini jelek semua. Jadi ada satu sisi di mana lampu utama itu artinya lampu jauh.
Ya wis itu wis jelas gak enak toh ya. Karena ya lampu jauh itu biasanya ngarah ke mata. Jadi nyorotnya nyorot ke mata. Karena lampu jauh didesain untuk jarak jauh. Yang ketika pabrikan mendesain itu mereka nggak berpikir oh harus bisa lihat 100 meter atau 200 meter ke depan. Nggak gitu terjemahannya. Diterjemahkan pabrikan adalah harus bisa lihat pohon di jarak 1 kilo gitu misalnya ya. Terjemahannya seperti itu. Padahal ya kalau dari aturan pemerintah undang-undang, lampu jauh itu adalah lampu yang bisa melihat jarak sekian gitu ya. Jadi nggak harus tinggi, sorotan lampunya nggak harus ke atas. Tapi entah mengapa dari pabrikan mendesainnya ke atas. Dan dari polisi mengharuskan lampu jauh itu harus dinyalakan. Oh ya, ini masih pengertian satu ya, masih pengertian pertama. Lampu jauh dianggap lampu utama. Yang pengertian kedua adalah yang namanya lampu utama itu dihitung dari jumlah lampunya yang ada, dari sumber cahayanya yang ada. Jadi menyalakan lampu utama diartikan sebagai semua sumber cahaya yang ada di lampu itu harus menyala. Nah ini kalau di motor dengan lampu halogen, lampu utama kadang itu bisa dua-duanya nyala. Jadi kalau di lampu halogen kan ada 2 filamen. Nah kalau lampu jauh yang nyala dua-duanya. Sementara itu kalau di motor dengan lampu LED itu ada jumlah elemen cahayanya. Jadi yang penulis hafal Aerox Vario versi agak lama ya. Jadi di motor-motor itu kalau lampu dekat yang nyala cuma 2, kalau lampu jauh yang nyala 4. Kalau di NMAX ini ya bisa sih diomongkan seperti itu, tapi kan lebih nggak kelihatan karena nyingit, posisinya nggak kelihatan. Jadi yang nyala 2 atau 4 nggak ketok. Tapi kalau di Aerox, di Vario kan kelihatan. Maksudnya ya Vario versi tertentu ya, nggak semua Vario. Karena ya di Vario terakhir posisinya ngumpul jadi satu, jadi antara nyala dekat dengan nyala jauh nggak kelihatan. Tapi ya tetap dari polisi mengharuskan semua elemen cahayanya itu menyala. Nah karena menyala itu ya jadinya lampu jauh yang nyala. Mau tidak mau itu mengartikan yang dinyalakan adalah lampu jauh. Jadi dari pabrikannya mendesain lampu yang ya terlalu bias, terlalu nggak fokus. Dari polisinya nyuruh lampu jauhnya harus dinyalakan. Nah ini wes sumber penyakitnya. Ada yang ngomong, ada pakar kok yang ngomong bahwa silau itu bisa terjadi di semua lampu. Silau itu bisa terjadi juga di lampu yang warnanya kuning, lampu halogen, lampu HID, lampu apapun, nggak cuma lampu LED. Ya bener, silau itu bisa terjadi di semua lampu. Tapi kebutaan itu terjadi karena seringnya terekspos lampu putih, lampu LED putih, lampu biru. Dan karena sekarang sudah musim lampu LED, ya makin banyak orang yang mudah jadi buta ketika kena cahaya. Jadi kalau sudah kena penyakit ya memang mau cahaya apapun orang bisa buta, karena wis kadung rusak motone oleh cahaya lampu LED. Nah ada yang ngomong, oh ini penulis cuma asumsi tok, cuma ngimpi tok. Ya penulis ini merupakan salah satu yang mengalami sendiri. Dan sampai sekarang masih ada teman-teman kantor yang ya kena dengan silau lampu LED itu. Dan ya sayangnya ya walau penulis ini merupakan, ada yang ngomong influencer, tapi
sulit sekali ya untuk ngomong ke saudara, ke keluarga, ke temen, ke tetangga. Kalau mau sembuh nggak pakai kacamata kuning, ya susah ya. Jadi ya walau namanya influencer, orang-orang yang dekat dengan penulis itu ya banyak yang nggak percaya sama omongannya penulis kok. Diomongi kacamata kuning enak, nggak percaya. Jangankan itu, soal oli mesin aja banyak yang nggak percaya. Walau sampai mesinnya rusak, walau sampai ya jelas lah bermasalah mesinnya, ya saya tetap gak percaya. Apalagi soal minyak goreng, waduh. Tapi balik lagi lah ya, soal lampu itu lampu LED ya itu wis jelas lah bisa merusak mata. Merusaknya karena sinar ultraviolet. Solusinya adalah ya gimana caranya sinar ultraviolet tidak sampai ke mata. Ada yang menyarankan pakai ya khusus, kacamata khusus, apa sih jenenge? Mangan sing ngomong blue chromatic tau apa gitu ya. Jadi sinar birunya di filter. Tapi ya menurut penulis paling gampang ya kacamata kuning. Kacamata yang warnanya kuning, yang membuat sinar selain warna kuning itu jadi dikurangi. Penulis pakai kuning terang ya, kuning terang. Saya tak tutuno. Penulis pakai kacamata kayak gitu, pakai kacamata kuning gitu. Dan hasilnya apa? Dan hasilnya buta karena lampu itu jadi hilang ya. Penulis bisa bilang hilang. Padahal ya penulis umurnya sudah termasuk tua ya, mungkin sudah banyak yang tahu. Jadi kebutaan karena cahaya itu berkurang. Dulu memang ya kena cahaya putih, kena cahaya apapun lah ya, jadi blank gitu ya. Jadi nggak bisa lihat objek di belakangnya cahaya itu, atau bahkan di seluruhnya gitu ya. Jadi seluruh pandangan itu jadi gelap. Iya bener, mengalami. Dan buktinya setelah pakai kacamata kuning jadi sembuh, nggak mengalami itu lagi. Walau penulis nggak pakai kacamata pun sekarang nggak silau. Walau misalnya dari berlawanan ada yang pakai lampu HID, lampu LED atau apapun lah ya, lampu-lampu yang menyilaukan, nggak silau lagi. Jadi jelas penyakit silau itu sumbernya dari ya keseringan menerima pasokan cahaya yang warnanya bukan kuning. Dan ya terbukti juga penulis minusnya jadi lebih baik. Dulu minus, nggak bisa lihat tulisan agak jauhan, sekarang bisa lebih mendingan. Tuh yang kalau kelihatan ada motor Honda PCX di depan itu ya, dulu nggak bisa lihat plat nomornya, sekarang bisa baca. Dan teman-teman penulis pun masih ada ya yang mengalami ya. Ya omongannya sama. Kalau sudah lampu LED nggak bisa lihat. Dan ini cukup banyak ya, karena memang ya ini sumbernya dari seberapa sering sih orang di jalan yang mengalami ya, terutama kalau yang mereka paling sering ada di jalan. Ya harusnya yang seperti ini ada perhatian pemerintah, karena korbannya banyak. Ya terutama memang jadi butanya itu malam hari. Problemnya itu terjadi terutama pada malam hari. Jadi ada yang benar-benar menghindari sebisa mungkin untuk tidak berkendara pada malam hari karena mengalami kebutaan itu. Tapi tentu kan ada profesi yang menuntut walau malam hari harus tetap jalan. Makanya kan ada sampai kasus cukup ekstrim untuk soal supir truk gitu ya,
ketika nemukan ada yang pakai sorot lampu ya. Ekstrim itu ya tentu sampai terjadi baku hantam juga ya. Jadi kalau soal malam hari wes iya Anda nyerah lah ya. Tapi menurut penulis ini juga perlu diperhatikan untuk siang harinya juga. Mungkin memang ya DRL itu bisa beneran terbukti mengurangi resiko kecelakaan. Tapi rasanya DRL itu tidak banyak berguna untuk Indonesia. Karena bila lihat contohnya saja ya, itu dicontohkan DRL bisa membuat mobil lebih kelihatan, tapi yang jadi masalah adalah mobilnya itu jalan di daerah yang teduh, yang apa jenenge rindang, ada banyak pohon-pohon, kan ya jadi nggak relevan itu ya. Jadi artinya kendaraannya itu lebih kelihatan di situasi di mana sinar mataharinya tidak bagus. Ya mungkin lah wis anggap pakai pencahayaan itu berguna ya, menggunakan DRL itu berguna. Tapi bila pemakaian DRL itu terus kemudian membuat orang pada malam hari jadi lebih lebih beresiko, lebih rawan bencana, kan yo juga buruk juga. Ya harusnya membuat siang itu lebih aman, tidak dengan membuat malam itu jadi lebih berbahaya. Tapi kan yang terjadi itu, demi untuk yang konon katanya siang hari itu bisa lebih aman, maka mata orang-orang itu dirusak, sehingga ketika malam hari jadi lebih membahayakan orang-orang tersebut. Ya harusnya juga peraturan kalau misalnya mengharuskan nyala lampu itu tidak cuma pada sepeda motor saja, tapi juga pada mobil. Karena ya kondisi tadi sore-sore dah, itu kan kondisi dimana cahaya sudah berkurang, tapi mobil yang menyalakan lampunya kan sedikit. Nah itu kan bahaya juga. Ya harusnya nggak cuma motor dong, tapi mobil juga. Harusnya ada peraturan itu untuk mobil. Dan ya harusnya diperhatikan lah ya, bahwa di luar negeri yang namanya DRL itu nggak boleh pakai lampu utama, nggak boleh pakai lampu jauh. Yang namanya cahaya itu ada pembatasannya. Namanya DRL itu nggak boleh sampai terlalu terang. Ada angkanya, nggak boleh lebih gelap dari segini, nggak boleh lebih terang dari segini. Jadi jelas lampunya dibatasi sekian. Kalau misalnya pakai lampu jauh pun ada tulisannya lampu jauh yang diredupkan. Nah sementara di Indonesia enggak, pakai cara bodoh sekali ya. Lampu jauh harus menyala, semua lampu harus menyala. Elemen lampunya ada 2, nyala 2, ada 4 ya 4. Padahal lampunya itu membuat orang bisa sakit mata karena modelnya model LED. Sayangnya ya nggak ada lagi ya perhatian soal itu. Dan ya orang-orang yang dibutakan dengan lampu LED juga ya suaranya nggak didengar ya. Orang-orang yang protes juga kebanyakan merupakan anak muda ya, yang nggak tahu, nggak merasakan sendiri lama di jalan. Kalau berkendara ya biasanya kencang mereka, jadi di jalan nggak pernah lama. Beda dengan orang-orang yang harus tiap hari di jalan. Orang yang tiap hari di jalan ya pasti ngerasakan. Seringnya banyak yang mengeluh jadi matanya buta karena lampu LED itu. Dan mereka yang dibutakan oleh lampu LED ya beneran ngomong problemnya lampu LED. Jadi kalau lampu kuning no problem. Nah untuk mereka yang sebelumnya pakai lampu halogen, penulis rekomendasikan kalau ganti lampu LED itu pilih yang tipe Proji.
Yang murah ada kok, kalau nggak salah harganya 30.000. Itu sudah fokus Pro-G, reflektornya nggak kepake. Jadi tipe Pro-G ini langsung cahayanya keluar dari depan, sudah ada reflektornya sendiri di dalam lampu LED-nya. Reflektor yang ada di motor nggak dipakai. Kalau ingin lebih terang ya ada RTD M11S ya. Paling terang ya ada RTD M11YL ya. Dimana posisi lampu bawaannya digantikan oleh LED warna biru, warna merah, warna hijau gitu ya. Jadi reflektornya akan kelihatan biru, merah atau hijau. Model lain, merek lain juga ada. Tapi ya kalau bisa sih jangan yang misalnya sumber cahaya sama dengan lampu halogennya, karena kebanyakan reflektor motor itu payah ya. Lampu halogen bias no problem, lampu LED bias wah itu masalah. Itu bisa merusak mata orang lain. Jadi ya sayangnya ya, yang juga salah satu bikin orang penyakitan itu adalah mereka yang pakai motor halogen, lampunya diganti LED dan tidak pakai tipe projected. Ya semoga aja yang dari atas memperhatikan ya. DRL juga ya harus diatur lah. Masa DRL harus lampu jauh ya, itu nggak sesuai dengan aturan awalnya yang di luar negeri. Di luar negeri nggak ono aturan siang hari harus lampu jauh. DRL ya DRL. DRL itu nggak pakai lampu jauh. Kalau nggak disediakan DRL, maka lampu jauhnya harus diredupkan, nggak dibuat full gitu. Kalau full ya jadinya bikin penyakit. Ya udah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.